Mafia hukum itu namanya dulu zaman Orde Baru itu mafia peradilan. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Di kasus pidana, polisi kasih pasal ini aja. Kalau kamu nggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa itu industri hukum. Gue pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Mafia pengadilan dulu permainannya bermain-main dengan hukum, mengindustrikan hukum di pengadilan. Sekarang istilahnya lebih luas lagi, mafia hukum. Kapan istilah mafia hukum ini muncul? Istilah mafia hukum ini muncul ketika Presiden SBY secara resmi mengatakan saya tidak pakai istilah mafia pengadilan karena itu hanya di pengadilan. Padahal di luar pengadilan banyak nih hukum-hukum orang lain. Ketika membentuk undang-undang, mafia hukum juga. Sehingga banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu mafia. Pelayanan birokrasi itu tidak pengadilan, yang pungli-pungli itu yang kita bicarakan nih, saudara. Itu banyak. Hobi gelap DPR terungkap. Hasilkan uang dari undang-undang. Mahfud MD. Mereka itu makelar kasus. Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Korupsi pertama tuh di DPR. Perdagangan. Undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan ini internasional. Bapak sulit di DPR harus bayar begini. Ini kasusnya gitu. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa? Konflik of interest itu. Dia menjadi anggota DPR, lalu punya kantor pengacara. Sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, Kejaksaan Agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara. Sejatinya dia itu Markus. Menggelar kasus. Ini kok TI berani-beraninya sih neliti gitu. Saya panggil beberapa jaksa, saya panggil beberapa hakim yang dekat. Anggota DPR yang itu tuh suka ngurus perkara. Oh iya Pak, pernah ke sini dia ngurus perkaranya ini. Apa bilangnya? Saya ini anggota DPR. Gimana caranya agar orang itu bebas? Terus kamu bilang apa? Saya bilang, enggak ada caranya karena dia akan tetap dihukum. Nah, itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, ya gimana Pak caranya? Bapak punya uang berapa? Nah, gitu kan. Tapi banyak yang takut ke DPR. Oh oke Pak, nanti saya bebaskan ini. Tapi nanti saya tolong ya diusulkan menjadi kepala kejaksaan negeri sana. Jadi kepala kejaksaan tinggi sana. Saya dipindah dari Papua masuk ke Jakarta. Konflik of interest di DPR dalam membuat undang-undang. Saudara bayangkan, undang-undang sudah jadi, dipetok oleh DPR itu, diketok oleh DPR bersama pemerintah, sudah dibacakan. Sampai ke Sekretariat Negara, itu ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim itu sudah ada yang mencoret kalimat yang kemarin bikin ribut. Ada dulu soal pasal tembakau yang hilang satu ayat itu. Lalu siapa yang mencoretkan? Dari sana yang buat. Lalu sesudah diketahui orangnya, sudahlah jangan ribut-ribut biar rakyat nggak resah, kembalikan lagi kalimatnya. Padahal itu sejatinya korupsi, itu DPR. Mahfud MD bongkar korupsi DPR. Ada dewan punya kantor pengacara. Tiap ketemu polisi minta tolong.
Dikutip dari tribunmedan.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terang-terangan membongkar modus korupsi DPR saat menjadi pemateri di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Awalnya, Mahfud MD menjelaskan hasil temuan Transparansi Internasional Indonesia (TII), jika korupsi terbanyak ada di DPR. Mahfud mengatakan, berdasarkan hasil temuan TII, praktik korupsi yang terjadi di DPR terkait dengan pembuatan undang-undang. Ia yakin tidak akan ada anggota DPR yang akan mengaku soal itu apabila ditanya satu persatu. Meski demikian, kata dia, hal tersebut bersumber dari hasil penelitian lembaga internasional tersebut. Selain itu, Mahfud juga menyinggung adanya praktik konflik of interest yang dilakukan oleh oknum anggota DPR. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Dialog Kebangsaan bersama Prof. Dr. Mahfud MD bertajuk Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum di Kampus Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Nusa Tenggara Timur NTT pada tanggal 30 Mei tahun 2023. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa? Dia menjadi anggota DPR, lalu punya kantor pengacara, kata Mahfud di kanal YouTube INSTITUTE Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dikutip Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, Kejaksaan Agung, tolong dong bantu itu kantor pengacara itu. Padahal punya dia, nitip perkara. Sejatinya dia itu Markus, makelar kasus. Lah iya, ini hasil penelitian, sambung dia. Atas dasar itu, ia pun mencoba mengklarifikasi hal itu kepada sejumlah jaksa dan hakim yang merupakan teman dekatnya. Ia kemudian bertanya terkait kebenaran hal itu kepada mereka. Saya panggil beberapa jaksa. Saya panggil beberapa hakim yang teman dekat saya. Apa betul itu anggota DPR yang itu suka mengurus perkara? Oh iya, Pak, pernah ke sini dia. Ngurus perkaranya ini. Apa bilangnya? Saya ini anggota DPR. Gimana caranya agar orang itu bebas? Kenang Mahfud. Terus kamu bilang apa? Nggak ada caranya. Karena dia akan tetap dihukum. Itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, bagaimana caranya? Pak, Bapak punya uang berapa? Begitu. Kan, itu hakim yang tidak bagus. Kalau hakim yang kenal saya ini bagus. Tidak ada caranya. Dia salah. Saya hukum. Meskipun kamu anggota DPR. Sambung dia. Mahfud kemudian mengatakan tidak sedikit yang takut dengan anggota DPR. Sehingga, lanjut Mahfud, mereka mau mengikuti keinginan anggota DPR tersebut. Tapi banyak yang takut ke DPR. Oke Pak, saya bebaskan ini. Tapi nanti saya tolong diusulkan menjadi kepala kejaksaan negeri sana. Jadi kepala kejaksaan tinggi saya dipindah dari Papua masuk ke Jakarta. Konflik of interest di DPR, kata Mahfud. Tidak hanya itu, Mahfud juga menyoroti terkait proses pembuatan undang-undang. Ia mengatakan, ada satu undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Namun ketika sampai ke Sekretariat Negara ada kalimat yang hilang dalam undang-undang tersebut. Sebelum dikirim ke Sekretariat Negara, kata dia, ada yang mencoret kalimat tertentu dalam undang-undang tersebut. Dalam membuat UU juga. Saudara bayangkan juga, UU sudah jadi. Diketok oleh DPR itu bersama pemerintah. Sampai ke Sekretariat Negara itu ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim itu sudah ada yang mencoret kalimatnya, kata Mahfud. Yang kemarin bikin ribut itu. Ada dulu pasal soal tembakau yang hilang satu ayat itu. Loh, siapa yang mencoret? Kan dari sana yang membuat. Lalu sesudah diketahui orangnya. Sudahlah jangan ribut-ribut. Biar rakyat nggak resah. Kembalikan lagi kalimatnya. Dikembalikan lagi. Padahal itu sejatinya korupsi. Itu DPR. Sambung dia. Mahfud MD singgung ada backingan hambat pemeriksaan kasus perdagangan orang. Bakal ditindak tegas. Presiden Joko Widodo, Jokowi, tegas meminta masalah tindak pidana perdagangan orang, TPPO, segera diberantas. Disampaikan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Nasional, Menko Polhukam, Mahfud MD.
Jokowi juga memerintahkan jajaran kepolisian untuk segera menelusuri adanya dugaan backingan atau dukungan yang bertugas melancarkan aksi perdagangan orang. Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara. Backing bagi penegakan hukum adalah negara, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Dijelaskan Mahfud, dalam setahun, jumlah orang yang meninggal dunia karena diperdagangkan mencapai lebih dari 1.900 orang. Bahkan di Nusa Tenggara Barat (NTT), selama bulan Januari-Mei tahun 2023 ini, kata Mahfud, sudah ada 55 orang yang kembali ke rumah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk itu, pemerintah membuat satuan tugas tim TPPO yang bertugas menangani permasalahan ini. Penuntasan perkara ini juga dilatar belakangi banyaknya keluhan negara-negara ASEAN lain. Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN Pilar Polkam. Di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang. Ini karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya, ujar Mahfud.